Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa yang untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara, umat paroki Santa Maria Fatima Banyumanik yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni, pada renungan hari ini 18 April saya mengajak Anda merenungkan tema perbedaan antara arwah penasaran dan Yesus. Arwah penasaran itu terjadi katanya karena orang yang mati itu masih belum rela meninggalkan dunia ini, tetapi tubuhnya sudah terlanjur rusak. Keinginan-keinginan, pikiran-pikiran masih kepingin di dunia, tetapi sudah tidak ada tubuh yang bisa menjadi tempat untuk hidup di dunia ini. Ada yang masih menginginkan makan ini dan itu, ada yang masih ingin membalas dendam atau sekedar minta pertolongan. Yang penting di sini adalah apa dampak kehadiran mereka itu. Pada umumnya, orang-orang yang ditampai orang mati itu takut. Jarang sekali orang yang justru kepingin didatangi arwah orang yang sudah mati, apalagi arwah penasaran. Kecuali kalau orang itu menginginkan sesuatu jasa arwah penasaran itu. Tetapi itu bukan tema pembicaraan kita kali ini.
lain dengan para murid Yesus, mereka justru ingin sekali didatangi oleh Yesus yang bangkit. Kemudian Yesus berulang kali menampakkan diri tidak hanya untuk beberapa orang, melainkan banyak orang. Sekurang-kurangnya 12 orang ditambah 2 murid dari Emmaus. Penampakan Yesus itu membawa beberapa dampak bagi para muridnya. Pertama, mereka tidak takut. Orang yang takut itu merasa diri lebih rendah dibandingkan dengan apa atau siapa yang ditakuti, yang dianggap sewaktu-waktu bisa membahayakan dirinya. Biasanya ketakutan itu diikuti kecemasan. Kalau sudah demikian, pikiran tidak fokus, loncat ke sana kemari untuk mencari informasi yang semakin menakutkan. Lihat saja, orang yang takut corona itu justru paling rajin membuka beberapa informasi melalui HP mengenai virus corona. Bahkan yang sudah tidak relevan untuk dirinya, bagaimana sekarang kebijakan negara-negara tetangga yuk ngopo gitu loh, gunane iki opo. Tetapi itu senang bahkan dicampur-campur untuk bisa menemukan informasi sebanyak-banyaknya. Payahnya yang diingat dan mengesankan adalah yang membahayakan hidupnya. Sayangnya mereka ini adalah orang-orang yang bermental pecundang, mengaku kalah sebelum bertanding. Hal itu pasti tidak terjadi pada murid Yesus, karena mereka tidak takut pada kehadiran Yesus yang bangkit. Dampak kedua adalah bahwa mereka bersemangat. Orang bersemangat itu hatinya tenang dan damai. Pikirannya kreatif, mencari apa yang bisa dikerjakan sekarang ini, menerima keadaan sekarang ini dan bisa buat apa. Kalau ada soal, bukan ribut mencari informasi sebanyak-banyaknya tetapi tidak berbuat apa-apa, tetapi kemudian dengan tenang mencari solusi untuk persoalan. Berbeda dengan orang yang takut, pecundang tadi, biasanya kalau terjadi keributan atau ketidaknyamanan, orang lain dipersalahkan. Atau kalau orangnya itu terlalu ingah-ingih, ya menyalahkan diri sendiri. Sedangkan orang-orang bersemangat ini, orang yang mudah diajak kerjasama karena ramah, murah pujian, mahal kritik, dan penuh kasih. Itulah ciri khas murid Yesus. Dampak ketiga, mereka itu berubah. Perubahan yang paling signifikan dalam para murid terjadi pada diri Petrus. Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik Petrus itu tidak berubah. Perubahan terjadi pada bagian rasa harga diri dan percaya diri. Hal ini nampak sekali ketika mereka dihadapkan ke pengadilan agama bangsa Yahudi, sampai para tua-tua Yahudi heran. Karena mereka hanya orang-orang biasa yang tidak terpelajar, tetapi kok mampu melakukan itu semua karena mereka pengikut Yesus. Dampak keempat adalah bahwa mereka mengalami kuasa kehadiran Yesus sehingga mampu membuat mukjizat. Nampak dalam kisah para rasul tadi, kesadaran dan keyakinan akan kehadiran kuasa Yesus dalam dirinya, dalam diri Petrus dan Yohanes, membuat Petrus dan Yohanes mampu menembus batas kemampuan manusia biasa. Dia membuat mukjizat menyembuhkan orang lumpuh. Selanjutnya, saudara-saudara,
Bisa dibayangkan bahwa para murid Kristus pada waktu itu sangat rindu akan penampakan kehadiran Yesus. Sayangnya setelah beberapa waktu, setelah naik ke surga, Yesus tidak lagi menampakkan diri kepada mereka. Namun demikian, kehadiran dan kuasanya tetap bekerja dalam diri mereka, tetap mereka rasakan dan mereka alami. Apa relevansinya bagi kita? Ialah adanya pengharapan. Maka marilah kita mengharapkan dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit dengan segala kuasanya, supaya kita menerima dampak-dampak yang terjadi dalam diri para murid tadi. Kenyataannya saudara-saudara, karena ada virus corona ini, misa hanya bisa diikuti secara online. Banyak saudara yang justru merasakan kehadiran Yesus. Maka marilah kita rindukan dan mohonkan rasa perasaan kehadiran Yesus yang bangkit dengan segala kuasanya, sehingga kita juga diizinkan menerima dampak-dampak itu, bahkan sampai menembus batas-batas kemampuan manusiawi kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.